terhadap penyakit hati ini. Maka saya ingat sebelumnya beliau juga mengirimkan artikel singkat terkait dengan materi malam hari ini. Beliau akan mengupas dari faedah ilmu karya Ibnu Ruslan As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang masyhur Matan Zubad, yang di situ disebutkan bahwa di antara ilmu-ilmu yang wajib, di antara ilmu-ilmu yang wajib harus dipelajari bagi kaum muslimin, di antaranya ternyata terkait dengan penyakit hati. Ternyata memang benar gitu. Ada kalanya orang itu kalau sakit fisik sudah terlihat. Terlihat batuk-batuk, kok ngakunya sehat, itu biasanya sudah terlihat. Tapi penyakit hati itu susah. Kadang-kadang dia nggak ngaku kalau sakit. Nah, itu nanti akan beliau sampaikan. Ternyata baik itu sakit ujub, sakit sombong, hasad, itu ternyata nggak terdeteksi. Bahkan dengan alat-alat canggih kedokteran pun nggak terdeteksi, bisa jadi. Tapi kalau sakit fisik, mungkin di X-ray nggak terlihat, di MRI scan dulu, CT scan nggak terlihat, di MRI dan seterusnya. Baru nanti akan terlihat. Dari kecil-kecil dari bagian tubuh kita akan terlihat mana yang patologis, yang kelainan. Nah, tetapi kalau sakit hati ini susah ini. Kalau orang itu kalau sudah sakit hati kemudian nggak menyadari, itu lebih susah lagi diobati. Orang-orang kelainan jiwa itu ya seperti itu. Dia nggak merasa kalau dia kelainan jiwa. Itu susah, lebih susah diobati daripada orang yang tahu dia itu merasa sakit. Nah, sambil menunggu guru kita mungkin baru datang, beliau masih sekedar untuk beristirahat. Insya Allah nanti sebagaimana biasa kita akan ngaji bersama beliau sampai nanti kurang lebih 1,5 jam ke depan. Bagi teman-teman atau ikhwan yang hadir di sini yang ingin bersoal jawab, nanti bisa sebagaimana ditulis di kertas, kemudian dibawa ke meja depan. Atau yang mungkin dari para ummahat, ibu-ibu yang ada di lantai atas, bisa melalui WA yang seperti biasanya. Perlu kami sampaikan bahwa guru kita, Ustadzul Al-Fadil Abu Yusuf Ahmad Jafar, LC, BA, Magister Pendidikan, panjang ya gelarnya ya, banyak panjang ya. Kita itu kadang-kadang satu pun tidak ada gelar kita. Beliau insya Allah ya, meskipun masih muda, beliau pengalaman menimba ilmu di mana-mana. Di Mesir, beliau selesai sarjananya di Al-Azhar. Ya. Bahkan di sana juga beliau mulazamah langsung dengan guru kita semua, Syekh Abdul Salam, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Ya, kemudian juga beliau bergeser ke kota Nabi, ke kota Madinah, mengulang lagi belajar di jenjang sarjananya, bahkan sekarang di pasca sarjana. Jadi belajar itu bisa diulang-ulang seperti itu. Maka satu orang itu kadang-kadang gelar sarjananya bisa lebih dari 1, lebih dari 2, enggak apa-apa. Baik itu yang diijazahkan maupun yang tidak, tetapi intinya adalah semangat belajar. Baik, saya kira itu, untuk itu kepada Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Jafar, hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkuran wa ma'juran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini tema kita ini sebenarnya sering ya, tema ini sering kita dengar ya, cuma dulu kita dengarnya itu versinya versi lagu ya, kan judul kita apa? Obat hati. Nah, kalau terkenalnya itu kalau bahasa Jawa apa? Tompo hati. Nah, cuma kalau versi itu kan jumlahnya 5. Masih ingat ya? Tombo ati iku 5 gitu ya. Nah, ini kita tambahi 5 jadi 10 ya, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya insyaallah ada beberapa poin yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah ada sekitar 4 poin ya, ini dicatat baik-baik, ada 4 poin. Jadi insya Allah sampai selesai kita tidak akan keluar dari 4 poin ini ya. Nah, ini pengingat bagi kita agar apa, nanti nggak kemana-mana gitu ya, kita sudah kunci 4 poin. Poin yang pertama kita akan sampaikan adalah kenapa sih kok kita mempelajari tentang masalah hati ya, yaitu poin yang pertama adalah kewajiban mempelajari ilmu tentang hati ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya ilmu itu ada 2 ya. Ilmu itu ada berapa? Ada 2. Ada ilmu yang namanya ilmu fardu ain ya. Fardu ain itu artinya semua kita wajib belajar, tidak boleh diwakili. Contohnya tentang apa? Wudu ya, wudu itu fardu ain, kita harus bisa wudu. Bisa nggak wudu diwakili? Pak, saya mau wudu. Nggak apa-apa mas, tolong wakili, saya nggak bisa ya, saya nggak bisa wudu, terus nanti sampean wakili, nanti saya tinggal sholatnya aja. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Setiap kita wajib wudu. Nah, itu contoh ilmu fardu ain. Jadi nggak boleh kita nggak tahu ilmu tentang wudu, haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Makanya wajib. Nah, itu namanya ilmu fardu ain. Ada di sana ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah artinya apa? Nggak setiap kita belajar. Ya, cukup perwakilan sudah menggugurkan kewajiban untuk kita semuanya. Contohnya misalnya di kampung tersebut ya harus ada orang yang belajar ilmu tentang warisan misalnya ya. Apakah setiap kita wajib? Enggak wajib ya, kecuali pas kita lagi mau ngitung warisan, nah di situ wajib tuh ya. Tapi perwakilan harus ada yang masih menguasai ilmu tersebut ya, sehingga kita belajar sama dia nanti ya. Begitu juga tentang pengurusan jenazah. Apakah setiap kita wajib mengurus jenazah? Tidak wajib. Itu namanya. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mengurus jenazah,
kita berdosa semuanya. Ya, itulah yang dinamakan dengan fardu kifayah. Nah, di antara ilmu yang fardu ain, ya, dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Ruslan. Ya, ini ulama madhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau, ya, Zubat, ya, Alfiyatuz Zubat, beliau mengatakan, fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami kat tuhri wassolati wassiyami. Ya, jadi ilmu yang wajib dipelajari, dan ini adalah fardu ain. Yang pertama kata beliau, ilmu tentang Allah. Apa itu? Ilmu tentang Allah apa itu? Ilmu tauhid. Wajib, setiap kita wajib mempelajari tauhid, yaitu agar kita mengenal Allah. Bagaimana kemudian kita menyembah sesuatu yang tidak kita tahu, sesuatu yang tidak kita kenal? Gak mungkin. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu-ilmu yang kita butuhkan di dalam keseharian, yang wajib, yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kata beliau, seperti katuhri wassolati wassiyami, seperti bersuci. Bersuci ini pembuka, ya, syarat sah sholat. Ya, tidak sah sholatnya seseorang kalau tidak bersuci. Baik itu mulai wudhu, ya, ataupun mandi besar, ya, ataupun yang, ya, pengganti dari keduanya tayamum misalnya. Wajib kita tahu itu. Kemudian wassalah, salat 5 waktu, karena kita setiap hari sholat. Itu wajib hukumnya. Setiap kita harus bisa sholat. Nggak ada kemudian seorang muslim mengatakan, kenapa Anda sholat? Udah bisa saya. Loh, nggak bisa, nggak ada alasan sudah. Nggak ada alasan, nggak bisa. Harus belajar. Ustaz mu'alaf, ya harus wajib belajar. Ya. Walaupun mungkin di awal-awal sholat nggak harus dia hafal Al-Fatihah. Ya, nggak harus awal-awal sholat, kan lama tuh. Ya mungkin, ya, sebagian para ulama mengatakan bisa pakai diawali dengan subhanallah dulu. Jadi setiap apa? Takbir, Allahu Akbar, subhanallah, habis itu rukuk, subhanallah gitu. Ya, diajari dulu, tapi tetap harus belajar sehingga bisa nanti melaksanakan rukun-rukunnya dengan sempurna. Ya, itu kalau mu'alaf tuh. Kalau kita apa? Ada yang mu'alaf nggak? Alhamdulillah, sebanyakan dari kita apa? Islam dari apa? Dari lahir. Ya, sebelum lahir pun sudah Islam. Karena apa? Bapaknya Islam. Ya, alhamdulillah, itu nikmat ya. Nah, itu nikmat yang mahal harganya sebenarnya. Cuma kita kadang, ya, lupa dengan nikmat tersebut. Kemudian wasiyami, puasa. Ilmu tentang puasa. Ya, karena ini rukun Islam. Ya, karena puasa itu wajib. Nggak harus apa ya, nggak nunggu kemampuan dulu. Ya, kalau zakat sama haji kenapa nggak dicantumkan di sini? Karena nggak setiap orang wajib zakat sama wajib haji. Ya atau tidak? Ya. Antum kenapa belajar zakat? Oh, saya sudah wajib zakat. Nah, ya itu wajib memang. Berarti harus fardu ain ketika itu. Kenapa antum sekarang belajar haji? Karena bulan depan dapat porsi haji. Wajib berarti sekarang belajar haji. Ya. Tapi kalau masih 30 tahun lagi baru daftar, wajib nggak belajar sekarang? Wajib. Nggak wajib. Untuk haji ya. Tapi untuk belajar, ya bagus. Ya. Ustaz, saya mau siap-siap jauh-jauh hari. Porsi haji saya nanti 30 tahun ke depan. Jadi saya belajarnya sekarang. Ya, kira-kira nanti 30 tahun depan lupa atau enggak? Ya lupa jelas itu. Ya harus dipelajari lagi, diulang gitu nanti murojaah. Ya. Begitu juga dengan zakat. Ya, dengan zakat begitu juga. Nah, kemudian kalau waktunya pas wajib zakat, ya kita wajib belajar. Ya, karena kan banyak kan orang taunya zakat itu cuma zakat apa? Fitrah, padahal zakat itu ada dua. Zakat fitrah sama zakat apa? Zakat mal, dan ini kebanyakan orang nggak tahu. Padahal dia sudah wajib zakat mal itu. Dia tidak tahu tuh. Saat gimana ngitungnya? Itu ketika itu belajar. Tapi kalau kita memang nggak mampu, zakat fitrah saja nggak mampu, ya nggak wajib belajar. Apa yang mau dizakati? Nggak ada. Ya. Kemudian kata beliau, wal bai'il muhtaji litabayu'i wa dhahiril ahkami fis suna'i.
Yaitu yang ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang jual beli. Ini fardu ain. Setiap hari pasti jual beli, ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau nggak kita jual, kita pasti itu. Ya, kecuali kalau kita hidup di hutan sana, nggak ada temannya, kita sendiri, nggak ada jual beli. Ya, kita yang nanam sendiri, kita yang metik sendiri, nggak ada jual beli. Tapi kalau kita hidup ya, di perkotaan, ya tidak akan lepas, walaupun sekali dalam sehari. Nah, di situ kita wajib belajar bagaimana rukun-rukunnya. Kebanyakan kita kenapa kok akhirnya terjatuh ke dalam perbuatan riba, menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum belajar. Ya, belum belajar ilmu tentang jual beli. Makanya harus dipelajari itu. Ya. Kemudian yang terakhir kata beliau wa ilmu bil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Dan ilmu yang fardu ain dipelajari, dan ini akan menjadi pembahasan kita, yaitu ilmu tentang hati, penyakit hati, ya. Begitu juga tentang masalah obat penyakit hati, ya. Seperti apa kata beliau? Seperti ujub. Ya, ujub itu apa? Enggak diri, ujub, ya, merasa dirinya ini punya kelebihan, yang lain tidak. Allah al-musta'an, nggak boleh seperti itu. Wal kibri, sombong itu ya, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Nah, itu sombong. Ya, ingin kenikmatan yang ada pada saudara kita hilang. Nah, itu hasad. Ya. Kemudian kata beliau wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Dan selain daripada ini adalah semuanya adalah ilmu fardu kifayah untuk semua manusia. Ya, jadi ini menjadi introspeksi diri. Sudah kita belajar ilmu yang fardu ain ini secara dalam, secara mendetail. Ya, maka ini kita sekarang pelajari tentang ilmu hati. Nah, jadi apa hukumnya kita belajar ini? Wah, jangan main-main ini. Ini ilmu yang wajib. Ya, sebagaimana kata Ibnu Ruslan tadi, ya, ilmu yang fardu ain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud yang wajib yang mana? Yang sudah kita sebutkan dari contohnya, tauhid, ibadah keseharian, ya, tentang muamalah jual beli. Begitu juga sebenarnya masih banyak tentang muamalah dalam pernikahan, itu juga wajib. Ya, cuma kan setiap kita menikah gitu. Ya. Kemudian tentang ilmu hati ini. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pembahasan poin yang pertama, yaitu kewajiban mempelajari ilmu tentang hati. Nah, itu ketika kita sudah tahu bahwasanya ilmu ini wajib, berarti penting atau tidak? Ya penting. Berarti kalau kita tidak belajar tentang ilmu hati, hukumnya apa? Ya dosa. Kalau kita meninggalkan kewajiban, ya dosa. Ya, minimal sekali sehari itu belajar. Ya, tapi kan terus harus dimurajaah, ya, agar hati kita itu bersih, bening, sehingga kita berjumpa dengan Allah sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari nanti harta tidak akan manfaat, Pak. Ya, mungkin sekarang kita punya harta itu manfaat bagi kita, tapi nanti suatu hari itu tidak akan bermanfaat. Kita tidak akan butuh terhadap harta itu, karena kita sudah mati. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Sekarang maksudnya kita sayang sama anak kita, ada suatu hari kita tidak perlu untuk anak-anak itu. Ya, karena kita mati. Yang kita perlukan adalah kita datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bening, hati yang bersih. Kata para ulama, hati yang bersih dari segala macam penyakit. Baik itu penyakit, ya, karena nanti ada pembahasan penyakit hati apa saja. Ya, itu poin yang pertama. Ya. Kemudian poin yang kedua,
Kita akan bahas berapa poin? 4. Nah, ini sudah selesai nih pembahasan kita. Ya. Kemudian poin yang kedua, ya. Kenapa sih penting membahas masalah hati? Ya, apa pentingnya membahas tentang masalah hati? Itu poin yang kedua. Ya. Pertama, ya. Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala ya, itu melihat dari seseorang itu adalah hatinya. Ya, bukan semerta-merta adalah amalan dohirnya saja. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "la yanduru", tidak melihat, "ila suwarikum", wajah-wajah kalian. Kalau seandainya Pak, syarat masuk surga harus ganteng. Waduh, kita nggak masuk surga ini Pak. Ya, kurang ganteng masalahnya. Untungnya syarat masuk surga nggak harus ganteng Pak. Makanya itu hiburan bagi kita yang nggak ganteng. Ya. Ini lihat, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian. Ya. Wala ila amwalikum, kepada harta-harta kalian. Enak toh? Iya, berarti kan orang miskin masih kesempatan masuk surga enggak? Oh, iya. Oh, kita ya, kalau orang kaya yang masuk surga, Pak. Waduh, kita yang tidak punya duit ini kasihan, Pak. Ya, melas. Ya. Orang-orang kaya dong. Ya, mereka punya harta yang banyak, yang punya kesempatan masuk surga. Ternyata tidak. Ya, ternyata Allah tidak melihat itu, tidak. Ya. Walakin lihat, yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat kepada hati-hati kalian, yaitu keimanan, ketakwaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Itu yang Allah nilai, itu yang Allah lihat, itu yang Allah perhitungkan daripada manusia. Bukan wajahnya semata, bukan hanya apa? Hartanya, bukan. Apalagi apa? Keturunannya, bukan. Ya. Oke, tidak ada masalah saja dari nasab yang mulia, bangsawan, tidak ada masalah, kita hormati. Tapi kemudian membanggakan nasab tanpa didampingi dengan ketakwaan dan amal soleh, tidak ada gunanya. Saya pernah di Madinah itu disopiri sama Habib. Bayangkan tuh, ya, nasabnya itu, ya, darah Nabi mengalir. Ya. Tapi masya Allah, sopir taksi, bayangin tuh. Ya. Ada nggak di sini Habib sopir taksi? Jarang ya, jarang. Mungkin nggak ada. Oh, di sana itu biasa itu. Ya, beliau cerita, saya keturunan, masya Allah. Ini kalau di sini oh, sudah cium tangan bolak-balik ini. Tapi beliau masya Allah mengatakan, tidak ada gunanya nasabku katanya, kalau aku tidak beramal saleh dan tidak bertakwa kepada Allah. Ini yang istimewa. Ya, Habib sopir taksi sadar diri. Masya Allah, ya, ya, bertakwa kepada Allah. Ya, beliau langsung membaca hadis. Ya, bayangkan tuh, membaca hadis. Ya, tidak ada gunanya nasab yang mulia, tapi amalannya tidak ada. Ya, oleh karenanya ini luar biasa. Ya, apa kata Rasulullah SAW, man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Ya, barang siapa yang ya tidak beramal saleh, maka nasabnya tidak akan bisa menolong. Sebagaimana anak-anak Nabi, ya Fatimah, ya, sekarang minta apa saja, nanti aku tidak akan bisa menolong kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ini lihat, Allah melihat apa? Yang pertama, ya, ini di poin yang kedua, di bawahnya ada beberapa poin, ya. Yang Allah lihat adalah hati seorang hamba. Di dalam Al-Quran, ini masih berhubungan dengan Idul Adha, ya, di apa namanya,
masih belum lewat kita di bulan apa ini? Idul Hijjah. Masih belum lama ini, masih hangat. Ya, ini ayat berkaitan dengan Idul Adha. Ya, penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Daging-daging onta dan darahnya yang kita sembelih ya, itu sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan itu yang dinilai sama Allah gedenya. Ya, itu bukan yang pertama maksudnya. Yang dinilai sama Allah. Ya gedenya, terus apa namanya? Hiasannya. Biasanya kan ada yang dihias tuh, dikunciti. Ya, ada nggak kambingnya dikunciti gitu ya? Disemir misalnya. Bukan itu yang Allah lihat. Kata Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang dilihat adalah ketakwaan orang yang berkorban itu. Korbannya untuk apa? Untuk siapa? Kan banyak orang korban hanya karena apa? Gengsi. Banyak atau tidak? Kalau aku gak korban yo, apa jare wong-wong yo? Ya, tumpahanku Pajero. Tapi gak korban. Lah tonggoku lho sepeda pancal. Sehingga dia tapi bukan karena takwa. Karena apa? Sungkan tonggoe. Enggak ada gunanya korbannya. Enggak ada gunanya sama sekali. Karena bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beratnya 1 ton, enggak ada gunanya, enggak diterima sama Allah. Lihat, Allah melihat apa? Ketakwaan. Yang Allah lihat hatinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu yang poin yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok hati, pembahasan masalah hati ini penting? Ya. Karena yang afdol adalah amalan hati daripada amalan zahir. Ya. Lihat perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, beliau ini spesialis ya, kalau kata orang-orang nih, spesialis ulama hati. Ya, beliau punya kitab yang sangat spesial dan fenomenal ya. Ada wadawa, penyakit dan obatnya. Ya, ini kitab fenomenal Al-Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullah taala. Beliau mengatakan a'malul qulub yal asaf. Amalan-amalan hati itu adalah yang pertama. Ya, usulnya, pokoknya. Ya. Wa a'malul jawari, adapun amalan anggota badan yang lainnya, tabaun wa mukammilatun, pengikut dan penyempurna, wa mutammimatun. Ya, muktamilatun wa mutammimatun, penyempurna saja. Ya, itu kata Imam Qayyim. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ini ada gumpalan. Idza saluhat, jika gumpalan itu baik, saluhat jasadu kullu, akan baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, jika gumpalan itu buruk, fasadal jasadu kullu, maka semua anggota badannya akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya anggota atau gumpalan tersebut adalah hati. Makanya kata para ulama, hati itu adalah rajanya. Adapun yang lain, lisan kita, tangan kita, ini adalah seperti budak-budaknya. Akan nurut sama rajanya. Ya, kalau rajanya ini sudah buruk, ini akan melaksanakan perintah dari rajanya, ini adalah keburukan. Ya, lisannya digunakan untuk ngomongin orang lain, ngomongin kehormatan orang lain, tangannya digunakan untuk mencuri, kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Ya. Kemudian pikirannya digunakan untuk memikirkan yang jorok-jorok dan yang lain sebagainya. Karena hati adalah inti. Ya. Pokoknya. Lalu kemudian yang ketiga,
amalan hati sebab masuk surga. Ya, amalan hati apa? Sebab masuk surga. Nabi ditanya oleh para sahabat, ya, aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Amalan apa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan taqwallah, ya, bertakwa kepada Allah. Kira-kira takwa itu amalan apa? Hati. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan punya akhlak yang mulia. Ya. Dan kemudian juga beliau ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara. Ya, kebalikannya, apa amalan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Beliau mengatakan al-fammu wal farju. Ya, yaitu mulut dan kemaluan. Ya, dan itu nanti akan masuk ke pembahasan poin yang ketiga. Ya. Lalu kemudian ada kisah yang sangat menakjubkan, sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor ini? Sahabat yang tinggal di Madinah. Kalau Muhajirin, sahabat yang hijrah. Ya, kenapa kalau dikatakan Ansor? Ansor itu artinya orang-orang yang menolong. Jadi orang-orang Muhajirin ketika hijrah itu mereka nggak bawa apa-apa. Jadi gimana mereka bisa hidup? Mereka ditolong, dibantu oleh sahabat-sahabat apa? Ansor. Dan mereka semuanya adalah sahabat yang mulia dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik, ya, sahabat yang mulia, kunna julusan, waktu itu kita duduk-duduk ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa ya, Nabi itu duduk-duduk sama para sahabatnya, ya, enggak hanya ngaji tok gitu ya. Sekali-kali duduk-duduk. Ustaz sambil ngopi, ya enggak apa-apa. Dulu mungkin enggak ada kopi, tapi enggak diceritakan di sambil ngopi gitu ya. Ya yes, duduk-duduk lah. Ya kalau sekarang enggak apa-apa duduk-duduk sama Ustaz sambil ngopi. Tapi harus nanya-nanya faedah. Itu. Jangan apa kalau biasa duduk-duduk bahas apa? Bahas poligami. Ya, kebanyakan gitu bapak-bapak. Ya, untuk hiburan katanya. Karena kalau di rumah nggak berani. Jadi bahas terus. Ya, bahas yang lain. Ilmu masih banyak, bukan hanya poligami. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika mereka itu duduk-duduk, yatla'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nanti nih, ya lihat ya, akan masuk ke masjid ini seorang ahli surga. Ya, ingat, lihat tuh. Ya, beliau mengatakannya 3 kali. Akan masuk ke dalam masjid ini, itu sahabat Ansor. Yang dimaksud sama Nabi itu sahabat yang Ansor, tapi nggak disebutkan namanya. Akan masuk masjid ini ahli surga. Oh, para sahabat penasaran tuh. Waduh, ditunggu-tunggu tuh. Kayak apa penduduk surga itu? Ya, sedangkan kita itu belum tentu gitu loh. Ya, kaget Nabi. Kaget sahabat Nabi dengan orang tersebut. Ya, akhirnya, oh ternyata itu. Kira-kira apa? Nah, sahabat tuh penasaran tuh. Ya, apa kira-kira amalannya? Kok bisa dia dikatakan sama Nabi penduduk surga? Oh, para sahabat penasaran. Pokoknya para sahabat itu, ya, di antara ciri-cirinya, kalau sudah disebutkan surga, itu mereka rasanya pengen masuk surga. Ya, kalau kita kan enggak. Ya, mas, biar duluan saja. Biar duluan. Tapi kalau disebutkan, ya, ada orang sukses yang masuk masjid ini. Kira-kira sukses, waduh, kapan bikin pelatihan ya? Kapan bikin pelatihan? Kita juga pengen sukses. Ya, kalau kita kan begitu. Karena mindset kita masih banyak mindset dunianya gitu. Ya. Tapi kalau para sahabat disebutkan surga, oh, mereka rebutan. Ya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, beliau bikin sandiwara gitu. Beliau bikin sandiwara, intinya
boleh nggak saya nginep ke rumah kamu, yaitu ke rumah orang yang disebutkan sama Nabi tadi, ya, sebagai penduduk surga. Ya. Karena saya di rumah itu ada masalah, padahal nggak ada masalah. Ya, maksudnya disebutkan lah, ada alasan-alasan gitu. Sampai 3 hari nginep. Jadi Abdullah bin Amr bin As penasaran, amalan apa yang dilakukan orang tersebut kok bisa dikatakan sama Nabi itu penduduk surga. Sehari dia nginep, kan kalau kita nginep dulu tahu dia ngapain gitu ya. Waktunya sholat ya sholat, tapi kok sunah ya gak ono blas gitu. Ibarat kan gitu ya. Kok biasa ya. Kata sampai lihat, kata Abdullah bin Amr, sampai aku seperti meremehkan dia gitu. Kalau ibarat bahasa kasarnya, sih mending aku gitu lah. Cuma kan gak katakan gitu, nggak beliau katakan begitu lah. Sih mending aku lah. Iki amalannya biasa. Ya sembahyang ya biasa. Ya tahajud ya kayaknya nggak pati tahajud. Ya, poso ya nggak pati poso. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Orang tersebut. Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Ya, amalanku seperti yang kau lihat, biasa saja. Saya nggak punya amalan khusus, spesial nggak ada. Ghairu anni, tapi kata beliau, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisya. Aku tidak punya kebencian kepada seorang muslim pun. Itu yang pertama. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyaha. Aku tidak pernah hasad kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Itu yang kedua. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, katanya, kalau ini juga mampu saya, katanya. Subhanallah. Lihat. Amalan hati. Jangan meremehkan amalan hati. Ya, boleh jadi kita sholat yang wajib-wajib dok, nggak pernah. Rawatib yo nggak pernah. Ya jarang-jarang. Tahajud yo, ya kadang iya, kadang enggak. Ya puasa yo, mek Ramadan. Ya diajak puasa. Ya paling ya hari-hari besar, Muharram, Arafah. Ya, Ayamul Bid, ya itu pun ya jarang. Ya. Senin Kamis apalagi, ya kan? Daud ya gak belas, gak ada pokoknya. Amalan-amalan sebut. Ya, maka kata Abdullah bin Amr bin As, wahiyal lati la nutiku. Amalan yang dibuat oleh sahabat tersebut wajar dia menjadi penghuni surga, karena itu kami tidak bisa melakukannya. Ya. Masih setiap kita itu masih ada hatinya, itu masih ada ganjalan, ada aja, ya. Makanya itu amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga adalah apa? Amalan hati. Kemudian contoh yang berikutnya, anna imra'atan bagian ra'at kalban. Ini kisah sudah ma'ruf, kita sudah tahu. Pelacur wanita berzina yang ngasih makan apa? Atau ngasih minum apa? Anjing. Ya. Tapi itu bukan masalah ngasih minumnya, bukan. Kalau gitu ya kita cari kambing tetangga saja, kita kasih minum. Bukan itu. Kenapa? Kata para ulama dikatakan karena dia ikhlas ketika ngasih minum itu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia bertaubat kepada Allah dan dia masuk surga. Lagi-lagi apa? Amalan apa? Hati. Ya. Nah, itu poin yang kedua tadi. Ya, ada berapa poin tadi? Ada 3. Kenapa kok kita penting bahas tentang masalah hati? Yang pertama, yang Allah lihat adalah apa? Hati. Kemudian yang afdol amalan hati. Kemudian yang terakhir tadi apa? Ya, sebab masuk surga adalah amalan-amalan hati. Ya. Percuma Pak kita sedekah top, alim, apalagi jago baca Quran sehingga dikatakan qori, ya, tapi apa? Hatinya kotor. Kata Nabi,
orang ini, ya, orang-orang seperti ini mujahid, ya, jagoan di medan perang, ya. Tapi kalau hatinya rusak, hatinya nggak bersih, orang-orang ini adalah koreknya api neraka. Yang pertama kali dibakar di api neraka nanti orang-orang seperti ini. Ya, lihat amalan hati. Ya, penting sekali. Lalu kemudian poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Yaitu tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit hati secara global ada dua. Dan dari dua ini akan bercabang sangat banyak sekali. Dan mungkin ya kita tidak akan bisa sebutkan semuanya. Penyakit hati secara global ada dua. Penyakit syahwat, yang tadi akhirnya berkaitan dengan dua sumber tadi. Syahwat itu akhirnya berakhir dengan apa? Dua sumber. Apa tadi yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Mulut dan kemaluan. Itu puncaknya fitnah syahwat sudah. Ya, puncaknya fitnah syahwat di mulut dan kemaluan. Ya, nggak jauh-jauh dari itu. Orang bertikai, banyak orang bertikai, orang hasad. Ujung-ujungnya masalah apa? Masalah apa? Masalah apa? Ya, harta. Harta ujung-ujungnya kemana? Ya, masalah perut. Iya atau tidak? Masalah pekerjaan, masalah ini, masalah. Kan ujung-ujungnya masalah perut. Ya. Kemudian rebutan wanita, ya, berbuat fahisyah, ya, berzina, itu ujung-ujungnya apa? Kemaluan, ya. Nah, itu syahwat. Dan bercabang di banyak hal, ya, seperti ya menggibai orang lain, mencela orang lain, memfitnah, ya. Kemudian yang tidak kalah ngerinya, dan ini bisa sampai kepada derajat kekufuran, karena penyakit hati ada yang sampai derajatnya kepada kekufuran, ya, kafir orang tersebut yang melaksanakannya atau yang mengamalkannya, ya. Ada yang tidak, ya, derajatnya bisa sampai dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau sampai yang derajat kekufuran seperti apa? Syak. Nah, ini masuk dalam syubhat. Syak. Apa syak itu? Ragu. Ragu tentang adanya Allah. Seperti orang-orang ateis, nggak percaya dia sama Allah. Ragu. Ya. Kemudian ya, meyakini hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, meyakini adanya apa namanya? Pencipta selain daripada Allah. Meyakini adanya nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan amalan hati. Ya, nah, itu derajatnya sampai kepada kekufuran. Ya, ada yang derajatnya di bawah itu. Ya, dosa besar. Ya, seperti hasad tadi, sombong, ya, dendam, adu domba, ya, dan yang masih banyak. Ya, nah, itu penyakit hati, dan itu semuanya ya tidak kita rasakan, kebanyakan kita tidak kerasa. Ya, kalau penyakit hati itu bedanya dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan itu sakit sedikit langsung apa? Kerasa. Bahkan kita langsung apa? Berobat. Tapi nggak ada orang yang punya penyakit hati kemudian, waduh, saya kerasa ini kayaknya saya punya, berobat sama siapa? Ya, nggak ada dokter hati gitu ya, spesialis hati gitu ya, spesialis penyakit dalam ada, ya. Tapi kalau masalah obat hati ini nggak ada. Ya, para ulama itulah, ya. Sudah adzan? Adzan dulu. Adzan dulu, nah, nanti kita lanjutkan poin yang keempat, ya. Dan ini adalah inti pembahasan kita.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Nah, bahayanya penyakit hati, ya baik subhat ataupun syahwat, ini tidak boleh kita meremehkan. Kedua-duanya sama-sama berbahaya. Ya, jangan Ustadz, yang penting manhaj kita selamat, nggak apa-apa Ustadz, maksiat, ya zina, nggak apa-apa Ustadz, santai Ustadz. Ya, nggak apa-apa Ustaz, mabuk aman sudah, penting manhajnya lurus. Ini musibah ya, sama-sama berbahaya. Subhat berbahaya ya, dengan kebid'ahan, kesyirikan itu berbahaya, kemaksiatan juga, dosa-dosa besar juga berbahaya. Jadi nggak boleh, semuanya nggak boleh diremehkan, nggak boleh kita menganggap remeh ya. Nggak usah juga dibanding-bandingkan, mending mana enggak, semuanya enggak ada yang mending ya, semuanya berbahaya. Kalau dibanding-bandingkan mending nanti jamaah ini bikin kesempatan nih, yang penting manhaj lurus, mabuk wis dari SMA pengen mabuk kok gak jadi. Ya, ini kesempatan, lebih mending mabuk katanya ya, misalnya seperti itu ya, enggak ada yang mending. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, innal abda idza akhta, jika seorang hamba itu melaksanakan dosa, akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, seorang itu jika berbuat dosa, sekecil apapun dosanya, maka di dalam hatinya itu ada noda hitam ya, noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu ya, jika dia bertobat istighfar sama Allah, maka hitamnya itu hilang, bersih lagi ya. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalba ya, wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika dia kembali lagi melaksanakan perbuatan dosa, maka hatinya juga akan kembali juga ya, terdapat noda-noda hitam ya, dan dia terus menerus dalam berbuat dosa sampai ya hitam pekat ya hatinya itu, sehingga hatinya mati ya, sehingga hatinya mati. Orang itu kalau ya sering berbuat dosa ya, dan dia nggak bertobat
ya, nggak mau dia bertobat kepada Allah, maka hatinya itu hitam. Sama kayak paru-paru, ya, orang-orang yang mohon maaf ya, sering merokok, itu kan beda itu, ya, hitam. Kalau nggak percaya, ya dia di rumah sakit, ya, atau dia di YouTube, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nah, itu semuanya perlu diobati. Jadi penyakit-penyakit yang banyak itu, dan kita ini penuh dengan penyakit hati. Ya, kita ya mungkin sombong ya ada sombongnya. Ya, kita hasad ya ada hasadnya, ya atau tidak? Hasad. Ya. Tetangganya beli motor baru. Rong dino tok disegel itu. Ya, hasad. Ya, 2 hari paling diambil sama apa debt collector, apa saja itu gaya-gayaan aja. Subhanallah. Ya, tetangganya mendapatkan nikmat bukannya didoakan barakallahu fiik wa barakallahu fi malik. Hati tenang, tentram. Gak usah ngomong yang macam-macam. Ya, debt collector lah, nyicil lah, ya itu terserah. Ya, kalau kita kan enggak. Kok gak senang gitu loh, lihat apa temannya itu mendapatkan kenikmatan, didoakan. Ada tetangganya bisa bikin rumah, mulai pondasi, habis itu naik bangun, paling utang, subhanallah. Apa urusannya? Apa urusannya? Dia paling utang apa segala macam. Itu hasad, penyakit hati. Itulah yang membuat hidup kita tidak tenang sama sekali. Kenapa hidup kita kok nggak tenang? Karena kita melihat orang lain itu tidak senang. Melihat orang lain senang, kita tidak senang. Itulah yang menyebabkan penyakit hati. Ya, sampai lama-lama itu dipendam terus akhirnya stroke. Ya, loh iya Pak, begitu, nyata itu. Ya, hati-hati. Itu gara-gara penyakit hati. Enggak tenang, melihat orang senang itu enggak tenang. Ibu-ibu, ya ada umahat yang lain, ada gelangnya baru dia. Ini cicilannya berapa ya? Enggak usah dipikir, didoakan. Ada orang dapat nikmat itu didoakan. Itulah terbebas kita dari hasad. Ya, ada dia punya anak, mungkin kita belum dikasih. Ya semoga Allah berkahi. Ya, doakan. Jangan kemudian awas, punya anak tak racun anak. Subhanallah. Itu yang bikin penyakit hati kita. Pasti. Ya, hati kita pasti ada penyakit. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, terutama hasad ini ya, terutama hasad. Dan hasad ini semua kalangan dari mulai yang bawah sampai ke atas. Ya. Dan ini yang merusak tatanan kehidupan lingkungan. Hasad ini. Ya. Dan hasad ini biasanya satu profesi, Pak. Tukang ojek, hasadnya sama siapa? Presiden, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama, Pak. Tukang ojek juga. Ya, dia ada penumpang, tak kempesi. Ya. Ustadz, hasadnya sama siapa? Sama Ustadz. Oh, bojone Pak Patre. Subhanallah. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Jauzi, hasadnya para ulama itu lebih dahsyat. Kata beliau, seandainya saya tulis tentang hasadnya kerusakan dari kalangan para ulama, ya akan ada berjilid-jilid, kata beliau. Tidaklah semua itu pangkalnya adalah dunia. Jadi hasad itu adalah semua pangkalnya urusan dunia. Kalau ada panitia kajian, hasad sama panitia kajian, ya, apa ujungnya? Dunia. Ya. Yang sudah ngaji, hasad sama yang sudah ngaji, ujung-ujungnya dunia. Semua kita nggak lepas daripada penyakit hati. Makanya jangan merasa aman. Ustaz, saya sudah ngaji, Ustaz, aman, tentram. Ya. Enggak, Pak. Enggak ada jaminan, Pak. Nggak ada jaminan.
yang nggak amanah. Banyak nggak? Sudah ngaji tapi nggak amanah. Banyak atau tidak? Banyak, Pak. Banyak. Iya. Oleh karenanya, ini semua kita terkena fitnah, semuanya tertimpa. Karena ujungnya semuanya adalah dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya. Dan ujian umatku adalah harta. Dan harta inilah yang membuat orang berlomba-lomba saling hasad. Ya. Penambang nikel, hasadnya sama siapa? Ya penambang nikel, Pak. Ya. Hasadnya sama mereka itu. Bayangkan tuh. Ya berat nggak? Berat. Kalau kita kan nggak sampai ke sana itu. Ya kita bukan penambang nikel. Ya. Hasadnya itu. Ya. Proyek-proyek banyak. Ya, kontraktor perumahan, hasadnya siapa? Ya kontraktor perumahan juga sama. Ya. Pengelola pondok pesantren, hasadnya siapa? Pengelola pondok pesantren. Makanya kata Syekh Utsaimin, tidak ada orang yang tidak hasad, pasti semuanya orang hasad. Tapi orang-orang yang mulia berusaha untuk menghilangkan hasad tersebut, berusaha untuk menutupi hasad tersebut, itu orang yang mulia. Akan tapi orang-orang yang celaka, orang-orang yang hina akan terang-terangan berusaha untuk melampiaskan semua hawa nafsunya dengan hasad tersebut demi memperoleh semua yang dia inginkan. Itu orang-orang yang hina, kata Syekhul Islam. Jadi setiap kita pasti punya penyakit. Cuma apakah kita mau jadi orang yang mulia, yang berusaha untuk memadamkan hasad tersebut, menghilangkan dengan berbagai macam cara, mendoakan, ya, bersilaturahmi, cara-cara memadamkan hasad. Ya, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah dan yang lain sebagainya. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pembahasan tentang masalah penyakit, dan masih banyak ya penyakit-penyakit yang lain. Cuma kadang kita nggak sadar kita punya penyakit itu. Ya. Sehingga karena kita nggak sadar itu, ya kita nggak mau belajar. Ya. Baik, sekarang pembahasan poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Ya, dan ini adalah inti pengajian kita, 10 obat hati. Ustadz, gimana sih caranya agar hati kita itu bersih, agar kita tenang hidup? Ya, maka ini insya Allah dengan 10 ini, semoga ya kalau kita amalkan, kalau kita betul-betul mengamalkan 10 ini, insya Allah kehidupan kita adalah kehidupan yang tenang, ya, dengan berbagai macam ujian. Karena nggak mungkin, Ustadz saya itu pengen hidup ideal. Ideal yang dimaksud apa? Ya pokoknya kalau masalah beras, ya, duit akeh, ya. Siapa yang gak pengen, Pak? Semuanya pengen duit akeh, Ustaz. Terus kerjaan lancar, wis gak ono bangkrute, wis gak ada ruginya apa semua, wis. Terus apa lagi? Anak soleh-soleha. Terus istri cantik. Kalau bisa banyak, Ustaz. Oh, pokoknya itu tuh, ya. Ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu pengen hidup ideal, Pak Ustaz. Suaminya wis, ya kalau bisa spek Nabi lah, Ustaz. Ya, bayangkan tuh. Ya, mas-masan aman, 1 kilo bisa. Ya. Apa skincare, pokoknya yang paling mahal, Ustaz. Wis pokok hidup nyaman, gak ada ujian apa-apa. Ya, saya yakin 100% gagal, Pak. Enggak ada. Enggak ada kita hidup seperti itu, enggak ada. Yang namanya hidup ada senangnya, ada susahnya. Ya, makanya di dalam kaidah-kaidah kehidupan sering saya sampaikan, tidak ada selagi kita di dunia kesenangan abadi, tidak ada kesusahan abadi. Itu diingat-ingat, Pak. Kalau sekarang susah, oh berarti saya masih hidup. Ya, saya masih di dunia. Karena apa? Kaidah-kaidah kehidupan. Tidak ada nikmat abadi, susah abadi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia dalam keadaan susah. Memang
pada dasarnya kita diciptakan dalam keadaan susah. Ya, makanya kalau kita Ustaz hidup susah Ustaz, ya, baru DPAK buat makan susah. Ingat Pak, kita di dunia. Berarti Bapak masih hidup. Ya. Itu masih mending tuh, alhamdulillah hidup. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya setelah kesusahan pasti datang kemudahan, pasti. Semakin kita sekarang hidup itu susah, bergembiralah akan datang pertolongan dari Allah. Tinggal kita mau sabar ataukah tidak. Itu saja intinya. Ya, makanya orang beriman itu kehidupannya bahagia terus. Ya, kenapa? Karena ketika dapat musibah sabar, dapat nikmat syukur. Iya, berbuat dosa istighfar. Kok koyo enak ya Ustaz, cuma prakteknya nggak semudah itu. Iya betul, jangankan kita, Nabi begitu. Iya, Nabi begitu. Ayo sekarang kita bahas Nabi siapa? Ada nggak Nabi yang hidupnya seneng tok, nggak ada susahnya? Nggak ada Pak. Terus kemudian kita pengen spek ideal, ya kita apa lebih mulia dari Nabi? Malaikat tak kita? Nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya kalau ada tema rumah tangga ideal, itu ideal apa? Nggak ada Pak, nggak ada. Iya. Seideal-ideal rumah tangga adalah rumah tangganya Nabi. Ada piring pecah lah. Di rumah tangga Nabi ada piring pecah nggak? Ada. Makanya ya kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu pakai piring plastik, ya biar nggak pecah. Walaupun tetap banting-bantingan gitu, nggak ada masalah. Ya yang namanya rumah tangga pasti ada bumbu-bumbunya, gitu loh, nggak ada. Makanya saya kurang sep yang ideal, yang apa? Ya, ideal itu dengan iman, udah selesai. Ya, kalau orang nggak punya iman, ya apapun Pak, ribut. Seganteng apapun, cerai Pak. Suaminya kurang cantik apa Pak? Artis-artis, ayo. Kalau dibandingkan istri-istri sampean, ayo. Alhamdulillah sampean langgeng Pak. Ya, izin Allah. Ya. Kalau kita lihat artis-artis loh. Ya. Kemudian suami-suaminya itu ganteng-ganteng. Ayo Bu, bandingkan ambil suaminya jenengan. Ayo. Ya. Tobat Ustaz, tobat katanya. Ya begitu. Ya. Nah, pembahasan yang terakhir, ya kata para ulama, ya sebagian ini sudah sering kita dengar, ya obat hati itu ada 5, ya tapi kita tambahi lagi dari kitab-kitab para ulama, diantaranya Imam Al-Qayyim, ya ada 10, sehingga ada 10. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Siapa yang baca Al-Quran hari ini 1 juz, saya kasih hadiah. Siapa yang sudah baca Quran hari ini 1 juz, saya kasih hadiah. Ayo. Aduh, takut riak lah. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama takut riak, emang gak ada yang baca. Gak ada yang baca. Tapi rata-rata kayaknya kemungkinan yang kedua. Gak ada yang baca 1 juz. Allah musta'an. Taubat kita sama Allah. Ya, Allah musta'an. Ya. Nah inilah kenapa kok hati kita kok cepat kotornya, kok cepat sakitnya, karena kita jauh dari Al-Quran. Ya, karena kita jauh dari Al-Quran. Kalau hati kita bersih Pak, ya, kita tidak akan kenyang baca Al-Quran. Ya, kita tidak akan kenyang baca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lau tahurat qulubukum, jika seandainya hati kalian itu suci, masyabi'at min kalamillahi azza wajalla, kalian tidak akan kenyang, tidak akan merasa puas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita bersih, pengen terus baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sedangkan kita sekarang yang kita baca grup WA,
Facebook, Instagram, Twitter, ya Allah, ya Rabbi, ya. Berita-berita perang Israel lah, apalagi berita artis menikah, apalagi ya tambang lah, ya Allah. Sedangkan Al-Quran sama sekali blas nggak kita sentuh. Ya, bahkan sebagian kita ketika takbiran dikumandangkan setelah malam Idul Fitri, Al-Quran kembali lagi ke lemari, ma'assalamah, ilal liqa, tahun depan. Musibah besar. Ya, pantas hati kita ini kotor terus, kita jauh dari Al-Quran. Bahkan satu juz pun kita tidak baca. Berat satu juz, ya udah. Ya, saya sering baca, pokoknya setiap hari yang penting baca Quran, walaupun nggak satu juz. Ya, pokoknya baca kalau bisa satu surat. Ya, surat apa Ustaz? Al-Baqarah. Ya, udah mending itu sudah. Ya, pegang sudah itu. Ya, pokoknya baca. Makanya Ustaz, kita kan nggak pernah lepas sekarang ya dengan HP, ya atau tidak? Jujur, kalau orang Ponorogo kayaknya, kalau anak nggak HP-an tak? Ya. Makanya kalau kita nggak lepas dari HP, install aplikasi Al-Quran. Sehingga kita masih ingat sama Allah. Ya, kalau lagi WA-WAan, waduh, belum baca Quran, rek. Ya, buka aplikasi Al-Quran. Bermanfaat. Ya. Ada di situ hadis, aplikasi hadis. Ya, minimal satu hari baca satu hadis, 2 hadis. Riyadus Sholihin misalnya, Sahih Bukhari yang ada terjemahannya. Itu yang bermanfaat untuk akhirat. Bukan berita-berita terbaru, bukan. Ya. Bukan news-news itu, bukan. Ya, tapi Al-Qur'an. Itulah obat hati. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan maknanya. Bukan hanya sekedar baca, cepat-cepatan khatam, tapi enggak paham maknanya sama sekali. Ya. Atau kemudian, kalau pengen membaca, ya baca terjemahannya. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Tapi tetap pakai bimbingan. Ya, kalau bisa, baca tafsirnya. Yang terjemahan ada. Ya, download aplikasi punya Ustadz Firanda itu, Bekal Islam. Nah, itu bagus. Ya, minimal itu untuk orang-orang awam, untuk kita semua. Ya, karena kalau kita langsung buka tafsir Ibnu Katsir, karu-karu. Isinya opo? Ya. Berat. Ya, udah Bekal Islam itu. Itu kalau untuk kita orang awam sudah. Baca itu aja, baca. Jangan sampai sehari nggak baca. Kalau rutin Pak, 1 tahun, ana yakin ada perubahan besar dalam kehidupan kita. Insya Allah. Dalam artian apa? Perubahan urusan hati kita. Kemudian orientasi kehidupan kita akan berubah. Coba praktekkan itu. Kita baca Quran, tadabbur, baca tafsirnya. Kita nggak akan lagi Pak mau ngurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Ya. Nggak akan lagi kita ikut-ikut yang viral Pak. Ya. Kalau kita kan senangnya apa? Yang viral-viral. Di grup tuh biasanya, wih apa yang viral sekarang Rek? Itu kan gitu. Tolong di-share dong. Pengen ikut juga nih. Ya, nimbrung. Kita nggak akan. Sibuk kita. Ya. Kadang masalah ustadz nikah lagi. Itu kan beritaannya nasional. Ya. Apa urusannya gitu loh. Itu urusan ustadz sana. Ya mau dia nikah lagi, mau dia ngapain, apa segala macam. Kita nggak usah ngurusi berita-berita itu. Ya, mau ini lagi, itu lagi. Udah, sibukkan kita dengan baca Al-Quran. Ya, terjemahannya, tafsirnya. Ya. Nah, itu sudah ada aplikasinya. Sudah tinggal terima jadi. Tinggal baca beres. Dan kita catat. Tiap hari baca apa, misalnya target pokoknya anak tahun ini yang juz 30 tat. Ya, luar biasa. Jadi kita nggak hanya baca tok di ayat ketika kita sholat itu ayat-ayat Quran, tapi kita paham.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Tentang apa itu ya? Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama tafsir, apa tafsiran itu? Pertolongan itu yang dimaksud apa ya? Oh. Ya, ternyata di situ adalah para ulama mentafsirkan telah datang, telah dekat, ya, akan datang ajalnya Rasulullah SAW. Rasulullah akan meninggal dunia. Ya. Kemudian kita kan sering tuh kalau sholat tuh membaca Qul huwallahu ahad. Ya, apa Qul huwallahu ahad itu? Oh, ternyata di situ ada tauhid. Masya Allah. Tidak ada yang berhak dipenuhi hanya Allah satu-satunya. Berarti Qul huwallahu ahad itu agung. Ayat surat yang paling agung dalam Al-Quran. Isinya tentang tauhid, tauhid dan tauhid. Sehingga kita tuh Masya Allah sholat itu rasanya enak, khusyuk. Ya, nah, itu yang pertama. Ya, apa obatnya yang pertama? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, kata para ulama, innal mahrum, orang-orang yang diharamkan baginya kebaikan, man hurima tadabbur Al-Quran. Orang-orang yang diharamkan baginya kebaikan, kata para ulama, adalah orang-orang yang diharamkan juga tidak bisa untuk tadabbur Al-Quran. Ya, makanya di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, merenungi ayat-ayat Allah SWT? Apakah hati kita sudah mati? Ya, itu hati kita sudah mati. Kemudian yang kedua, ya, adalah memperbanyak puasa, atau dalam bahasa lain sering lapar. Ya, sering-sering kita lapar. Ya, kata para ulama di sini kholaul batni, yaitu perut kosong. Di ilmu kedokteran, Pak. Ya, ilmu kedokteran. Jadi penyebab penyakit. Ya, mungkin di sini ada yang dokter gitu ya. Penyebab penyakit yang terbesar itu, ya, kira-kira apa, Pak? Makan. Ya. Kon sekarang kan usupnya apa? Ngegim. Tahu ngegim ya? Gym. Apa fitness? Usupnya apa lagi? Goes, ya atau tidak? Goes. Apa lagi? Mancing. Oh, mancing bukan olahraga. Hobi. Futsal ya. Futsal. Biasanya paling futsal. Apa lagi? Lari gitu ya. Tidak ada masalah. Itu menjadi percuma, Pak, kalau pola makannya tidak diatur. Ya, makanya subhanallah ya. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat ilmu kedokteran, Pak. Bahkan ini mungkin setengahnya ilmu kedokteran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Itu ilmu kedokteran itu, Pak. Karena sesuatu yang berlebihan berbahaya. Ya, Pak. Ya. Makanya di dalam syariat ada yang namanya syariat puasa, Pak. Itu bagus terhadap kesehatan. Karena orang yang banyak makan, ya, ini kata para ulama, ini bukan kata saya ya. Ya, nanti waktu Ustaz ono akhirnya ya, kita senang makan semua ini. Ya. Lihat ini kata para ulama, lihat. Ya. Beliau mengatakan seperti Al-Munawi. Ya. Li'anna man kasura akluhu, siapa yang banyak makannya, kasura syarabuhu, pasti dia banyak minumnya, pakasura naumuhu, maka apa? Banyak tidurnya. Orang kalau sudah kenyang, Pak, ya, makanya kalau kajian ya, itu nggak cocok, Pak. Makan duluan nggak cocok. Nanti pas kajian bersandar bismika Allahumma amut wa ahya, angop, kan ngantuk, nggak cocok. Ya, makanya nanti habis makan habis kajian cocok tuh. Ya, ngaji tuh. Kemudian ketika sudah kenyang, maka kata beliau, fakasala jismu,
maka badannya akan malas. Malas mau apa? Udah kenyang, Pak. Kalau orang udah kenyang itu kan pengennya apa? Menyandar, rebahan. Jadi kaum rebahan. Ya, lihat tuh. Ya, wa muhiqat barakatu umrihi. Ya, akan dihilangkan keberkahan umurnya. Ya. Fafataro an ibadati rabbih, dia akan malas beribadah, Pak. Orang kalau sudah malas, sudah karena udah kekenyangan, malas, akhirnya malas dia beribadah. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah hal yang membersihkan hati. Ya, makanya jangan terlalu kenyang kalau makan itu. Makanya dalam syariat Islam itu kan sepertiga untuk apa? Makan. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, ya. Nah, kalau kita isi semua makanan, Pak, waduh, ini yang bikin kita males gerak, mager, akhirnya mohon maaf ya. Kemudian sampai ya kegemukan, kelebihan berat badan, akhirnya mau ngapa-ngapain susah. Ya. Makanya ya sekarang itu kan usumnya apa namanya, bahasa modernnya intermittent. Katanya gitu. Itu kalau orang-orang sana, Pak. Hollywood sana itu. Kalau di Ponorogo sudah ada istilah intermittent. Udah, kalau Islam sudah jelas puasa. Puasa sunnah banyak. Senin Kemis. Yo, itu yang paling mudah, paling enak sudah. Ya, Senin Kemis. Kita biasakan. Ya. Nah, itu bagus untuk membersihkan hati, Pak. Selain daripada itu apa? Itu adalah amalan hati, Pak. Puasa itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Makanya yang balas pahala puasa itu langsung Allah. Kalau sholat kan orang tahu itu sholat, ada sujudnya, rukuknya. Kalau puasa apa, Pak? Ya, Ramadan, tahu nggak kalau anak puasa? Antum tahu? Ya, belum tentu. Bisa jadi anak udah mokel tadi. Ya, bisa jadi anak sembunyi-sembunyi makan. Kan nggak ada yang tahu. Tapi nampaknya kayak puasa. Makanya puasa itu nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu membersihkan hati. Kemudian di antara faedahnya adalah kita paham, Pak, banyak ternyata orang-orang yang susah makan, Pak. Kita merasakan banyak di luaran sana itu orang-orang yang kelaparan, mau makan saja tidak tahu dia. Besok bingung mau makan apa. Sekarang kita alhamdulillah, ya beras alhamdulillah tersedia sepekan ke depan, lauk alhamdulillah, syukuri. Ya walaupun cuma tempe nggak apa-apa, penting makan. Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ kita merasakan pedihnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang sulit dalam ekonominya. Ya. Nah itu tips yang kedua atau obat hati yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu qiyamul lail, salat malam. Ya, salat malam ini masya Allah dahsyat. Ya. Kalau kita punya hajat apapun itu, kalau kita jaga salat malam kita, Pak, kita minta sama Allah, Allah pasti kabulkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Apa namanya? Lambung-lambung yang jauh dari tempat tidur. Ya, artinya apa? Waktunya tidur dia bangun. Ya, makanya di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk tidur jam berapa? Habis subuh. Oh, habis subuh itu waktu yang nikmat untuk tidur, Pak. Ya. Tapi kita kehilangan barokah, gitu ya. Jadi waktu yang dianjurkan untuk kita tidur dan Nabi tidur di waktu itu adalah ba'da Isya. Kecuali kalau ada hajat. Ya, hajat itu sekali-sekali atau tiap hari? Kalau kita kan kadang alasannya apa? Ada hajat. Mas, kenapa? Ini begadang. Ada hajat. Ya. Hajatnya kok tiap hari, itu bukan hajat itu. Ya, itu sudah kebiasaan. Nah, itu tolong dirubah. Ya, makanya itu paling mentok udah jam 10 tidur.
Itu enak Pak, kita sudah bisa bangun 3:30 bangun, ya kita mandi, ya kemudian kita tahajud, ya nunggu setengah jam masih bisa itu sholat itu ya, 2 rakaat tutup witir 3 rakaat, ya ataupun 4 rakaat tutup witir 3 rakaat, atau 6 rakaat tutup witir 3 rakaat, ya sampai 11, terserah. Ustaz saya stop 11 itu berat Pak. Ya, yes, apa-apa 3, 2, 1. Ya, agak naik lagi 5, ya. 2, 3. Ya, 2 rakaat ditutup witir 3 rakaat. Pokoknya dijaga. Ya. Karena level qiyamul lail itu ada 4 tingkatan. Ya, level qiyamul lail itu ada 4 tingkatan. Ya. Level yang paling mending atau paling paling rendah lah, ya, yaitu sholat sebelum tidur. Sholat ba'da isya langsung, witir ba'da isya, itu paling rendah levelnya. Tapi tetap itu dihitungi sholat malam. Nah itu bagus untuk kita yang baru pemula, masih nyoba-nyoba. Atau cocok bagi kita yang ngantuan. Ustaz, kayaknya kita semua ngantuan. Yes, cocok pakai itu tuh. Ya. Cocok pakai yang level ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan qiyamul lail daripada enggak sama sekali. Ya. Cuma kan nanti kita harus naik level dong. Ya, anak SD aja naik SMP, masa kita SD terus? Gitu lah. Ya, itu kan logikanya. Nah, itu derajat yang paling rendahnya. Jadi caranya gimana? Habis ba'diyah udah sholat aja langsung witir 1 rakaat. Itu paling rendahnya sudah. Ya. Jadi nanti Anda enggak bangun enggak apa-apa tadi. Waduh, masih minta keringanan lagi. Ya. Ya kalau nanti bangun ya sholat lagi 2 rakaat. Kalau misalnya enggak bangun sampai subuh, bangun kok pas adzan ya enggak apa-apa. Itu sudah terhitung qiyamul lail. Ya. Itu derajat yang paling pertama. Kemudian derajat yang kedua yaitu sebelum tidur. Ya, misalnya kita tidur jam 10. Ya kan isya jam 7, kita tidur jam 10. Ya udah, sebelum tidur itu kita ya mandi, wudu, sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat. Atau 1 rakaat sholatnya. Langsung witir gitu ya. Karena witir itu yang paling minim 1. Ya. 1 rakaat. Itu level yang kedua. Kemudian level yang ketiga, yang ini agak top dikit, tapi belum top, ya, yaitu tengah malam. Ya, tengah malam kebangun, ya jam 12 itu ya. Habis itu kita sholat di situ, tahajud lah bahasa kita. Ya. Kemudian sholat 2 rakaat, tutup 1 rakaat, habis itu tidur lagi. Ya. Kemudian yang top, paling topnya adalah 1/3 malam yang terakhir. Nah, ini yang paling topnya. Ya, disitulah waktu mustajabnya. Ya, di situ ada Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Ya, mengabulkan semua permintaan. Apapun permohonan kita dikabulkan. Makanya kita cocok nih, kalau orang tua cocok. Yang pengen anaknya jadi anak yang soleh, tolong jagain salat malam. Karena salat malam kebiasaan orang-orang soleh. Dan salat malam penguat hati kita. Ya, udahlah di luaran sana, ya kita ini digempur habis-habisan dengan masalah ekonomi, dengan masalah ini, dengan masalah itu. Di kantor kita dimarahin sama bos, di rumah dimarahin sama istri. Ya, pokoknya kita digempur sama mana-mana lah. Ya, di masyarakat ya kita dimarahi sama masyarakat. Sudah. Kita punya satu-satunya waktu untuk salat malam. Salat malam itulah kita mengadu kepada Allah, membersihkan semua penyakit-penyakit hati. Ya, qiyamul lail. Ya. Nah, itu 4 derajat yang disebutkan oleh para ulama tentang salat malam. Ya, Ustaz, kita mau derajatnya mana terserah kita. Ya, yang paling penting kita sudah nyoba dulu. Ya, yang penting kita sudah nyoba dulu sholat malam ini.
Ya, kalau kita sudah derajat yang keempat, alhamdulillah dijaga. Ya, nggak usah angkat tangan, nggak usah. Ya itu amalan rahasia itu. Ya, ya, nggak usah update status. Ya, yuk tahajud. Ya. Apalagi yang dibangunin istri orang, naudzubillah. Ya, atau misalnya yang belum nikah itu, yang dibangunin pacarnya, ukti tahajud yuk. Ya. Orang tuanya nggak dibangunin, ya, kakaknya nggak dibangunin, tapi orang lain. Ya. Ta'awun Ustaz, subhanallah. Ya. Itu saling tolong menolong dengan syaitan. Kemudian yang keempat, ya, qiyamul lail, ya. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, lihat, ya, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu, wa nasu niyam. Ya, amalan tentang qiyamul lail, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, tebarkanlah salam. Salam, 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 salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Baik itu yang kita kenal ataupun yang enggak. Wa at'imut ta'am, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Nah ya, makanya orang kalau suka ngasih makan orang, top ini, Pak. Ya, ini sebab masuk surga. Makanya dikit-dikit, ayo tat makan tat di rumah. Monggo. Ya, besok lagi tat. Oh, monggo. Oh, seneng saya. Ya, senang itu Pak, orang kasih makan terus. Ya. Kemudian wasallu wan nasu niyam. Salatlah sedangkan manusia tidur. Yaitu salat. Apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah surga dengan selamat. Ya. Makanya qiyamul lail sebab masuk surga. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang lain, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Ya. Salat malamlah kalian, kata Rasulullah SAW, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, makanya kebiasaan orang soleh nggak bergadang, ya main domino, Pak, enggak. Itu bukan orang soleh, Pak. Main domino, gaplekan, apalagi main bola, Pak, enggak. Nonton bola, enggak. Champion, aduh, itu bukan kebiasaan orang-orang soleh, Pak. Ya, mumpung dada, astagfirullahaladzim. Ya, enggak. Qiyamul lail, salat malam. Kita kan kalau ada champion final nobar, dibela-belain kita nonton. Ya, enggak qiyamul lail. Nah, kemudian dan itu manfaat kata beliau, wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah. Qiyamul lail itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Wa manhatun anil itsmi, dan menghapuskan dosa-dosa, menjauhi dosa-dosa. Wa takfir lisayyi'at wa mutridatun lidda'i anil jasad, dan juga obat daripada penyakit jasad. Makanya kalau kita sudah divonis ada sakit, coba terapkan, Pak. Ya, berobat dengan qiyamul lail. Selain daripada Al-Qur'an, dengan qiyamul lail. Ya, kita masalahnya itu kita tidak percaya, Pak. Dengan obat-obat kayak gini itu kita nggak percaya. Pokoknya aku kalau nggak obat, dokter aku nggak tenang lah. Ya, sedangkan kita punya Al-Quran, nggak apa-apa, Pak. Kita juga berobat ke dokter juga sama. Iya. Cuma ada juga obat yang lebih manjur, Pak. Kita masih punya itu dan gratis, nggak bayar, nggak pakai BPJS, nggak pakai. Kalau kita pakai BPJS ngantri, Pak. Ya atau tidak? Oh, ngantri. Kalau kita ini nggak ngantri, Pak, nggak ngantri. Tinggal kita baca tadabbur, yakin. Tadi itu imam baca apa itu tadi? Ya. Di dalam Al-Quran itu ada sifat. Ya. Kemudian kita gunakan dengan qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kita niatkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit, ya Allah. Mungkin kita punya penyakit inilah, itulah. Ya. Apapun. Ya. Penyakitnya. Kita obati dengan itu. Bukan hanya bermanfaat untuk hati kita, untuk jasad kita. Dan ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Mungkin nggak Nabi dusta. Cuma masalahnya kita kurang yakin, nggak percaya. Pengennya kita langsung sembuh, ya atau tidak? Pokoknya pokoknya kan, ya, nggak kuat tahu. Pokoknya harus minum obat anti nyeri. Pokoknya iki. Akhirnya apa? Kebiasaan.
kecanduan-kecanduan menimbulkan penyakit baru. Ya. Baik, itu yang keberapa? 3. Kemudian yang keempat yaitu perbanyak zikir dan doa. Zikir dan doa. Ya, doa Bang. Ya, senjata orang yang beriman, apalagi dilakukan di waktu malam. At-tadarru indas sahri. Jadi selain qiyamul lail, yaitu kita berdoa. Disitulah kesempatan kita untuk mendoakan anak-anak, mendoakan rumah tangga kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan tentang agama Islam, tentang kaum muslimin, ya, mendoakan negara kita, mendoakan semua hajat-hajat kita, ya. Kesempatan itu, karena disitulah waktu mustajabnya doa. Ya, kalau kita kan nggak mau berdoa, tunggu umroh dulu, tunggu haji dulu. Ya, memang di sana ada tempat-tempat mustajab, tapi kita punya waktu mustajab setiap hari. Di antaranya adalah qiyamul lail, setiap hari kita lewati itu. Ya, cuma terkadang kita tidak tahu, ataupun mungkin ya kita tidak mau. Padahal gratis Pak, gratis, nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali, gratis. Jadi obat yang sudah kita sebutkan ini nggak ada yang bayar sama sekali Pak. Ya, gratis. Puasa gratis, nggak bayar. Tadi baca Quran gratis. Ya, sholat malam gratis. Zikir, berdoa bayar atau gratis? Gratis. Gratis Pak. Ya. Nah, salah satu doa coba ini juga untuk membersihkan hati kita, menjaga anak-anak kita. Ya, kita doakan ini doa tips terbaik untuk penjagaan kepada anak. Ya, ini dari Nabi SAW. Ya, itu juga untuk diri kita sendiri. Allahumma ghfir dzambahu. Ya, kalau kita mendoakan anak kita. Ya, Allahumma ghfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku. Wa tahhir qalbahu. Sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu. Jagalah kemaluan mereka. Karena zaman sekarang Pak, zaman fitnatus syahwat. Dulu kalau kita punya anak perempuan, kita khawatir betul terjatuh kepada zina. Sekarang kita punya anak laki-laki pun khawatir Pak. Karena sekarang marak LGBT. Nauzubillah. Makanya doa ini kita terus baca. Untuk penjagaan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Karena kita tidak tahu Pak, nggak bisa kita jaga anak kita 24 jam. Kita hanya bisa mendoakan, menitipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, insya Allah nanti yang kelima berikutnya kita baca secara cepat. Yaitu yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, ini adalah obat hati Pak. Ya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, itu penyakit hati. Ya, yang dibicarakan adalah kemaksiatan, tentang ya hal-hal wanita, tentang ya perbuatan-perbuatan dosa. Itu kalau kita berkumpul dengan orang-orang nggak soleh. Tapi kalau sama orang-orang soleh, yang dibicarakan adalah bagaimana dakwah, bagaimana strategi dakwah, tentang pendidikan, ya, tentang kemudian kemajuan agama Islam, bagaimana tentang amalan-amalan yang baik ini dan itu, masya Allah. Ya, pada karya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, nah itu berkumpul dengan orang, alhamdulillah ini dengan kajian. Makanya sering-sering kita kajian. Kenapa? Karena di situ semoga itulah kita kumpul dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpul kita dengan orang-orang soleh, hati kita terobati. Kemudian yang berikutnya, dan ini kita ambil dari perkataan Ibunda Aisyah. Ya, tadi sudah 5 tuh obat hati itu. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Berarti kebalikannya, berkumpul dengan orang-orang nggak soleh membuat sakit hati kita, penyakit hati kita. Yang diomongkan tuh, waduh, wadah dia gue loh, iku loh rondo loh, yang di warung pojok itu, masya Allah, ya halus katanya. Itu kalau kita berkumpul sama orang-orang nggak soleh, itu dok diomongkan. Yang rondo lah, yang nomornya biro. Piro nomornya, subhanallah. Besok tombok berapa? Itu yang diomongkan tiap hari. Kalau kita di warung kopi itu, ya itu tiap hari.
Iya. Kemudian kalau masalah urusan agama kok paling top, ya, paling terdepan. Waduh, ini, ya, ini sini itu. Naudzubillah. Hati-hati, udah jauhin dari orang-orang seperti itu, omongan-omongan jorok, omongan-omongan yang tidak mendidik, ya seperti ya kita ada punya pendidikan sama sekali, ya banyak kotor-kotor, ya itu penyakit hati semua. Ya kita mendengarkan itu menimbulkan penyakit noda-noda hitam, udah tinggalkan. Ya kalau kita punya tetangga seperti itu sudah, ya kita salam, sapa, kalau kita bisa bantu hajatnya sudah selesai tinggal. Ya, tetap kita bermuamalah baik, kita menjaga hubungan baik. Tapi kalau untuk berkumpul kemudian sampai cerita-cerita hal yang buruk, tak. Kemudian ya, yang ketiga tambahannya yaitu berarti 8. Ini diambilkan dari perkataan Ibunda Aisyah ketika beliau ditanya, "Madawa qaswatil qalbi?" Apa obat kerasnya hati? Beliau mengatakan fa'amarathu bi'iyadatil mardo, yaitu menjenguk orang sakit. Makanya jangan diremehkan ini Pak, menjenguk orang sakit. Ya, dan menjenguk orang sakit itu sunnahnya sebentar. Ya, jangan ditunggoni Pak sedino Pak. Ini besoknya tambah parah. Karena orang sakit itu butuh apa? Istirahat. Ya, dia butuh dijenguk, tapi sebentar aja. Ya, ada waktu mungkin 1 jam untuk penjengukan, udah gantian. Yang penting kita salaman, kita mendoakan ya Allah, semoga ya kamu sabar, labak satahurun insyaallah, ya semoga menghapus dosa. Udah selesai. Ya semoga jadikan ini adalah pengukur dosa-dosamu ya. Aku pamit barakallahu fiik. Ya. Udah selesai. Ya. Udah nggak usah terlalu banyak Ustaz, kita bawa apa Ustaz? Buah-buahan apa enggak usah. Mentahannya. Ya. Kadang kan nggak dimakan, ya kadang orang nggak butuh Pak, buah-buahan, roti, apa segala macam. Udah nggak usah, udah kasih mentahannya aja. Kadang orang butuh beli obat ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kita di situ merasa, ya Allah, alhamdulillah nikmat sehat ya Allah. Ya. Jadi kapan kita bisa merasa nikmat sehat kalau kita melihat orang sakit? Ya nggak halus di rumah sakit mungkin ada. Tetangga kita nggak dibawa rumah sakit, tapi kalau kita ke rumah sakit, masya Allah, ada yang penyakit ini penyakit, kita jadi tahu, masya Allah, mahal nih. Itu akan membersihkan hati kita, kita akan lebih bersyukur kembali. Karena penyakit hati diantaranya nggak bersyukur, itu penyakit hati. Ya, dan banyak kita nggak bersyukur. Kemudian yang kedua, yaitu watasyiul janais. Nah ini berarti yang ketujuh, yaitu mengantarkan jenazah. Makanya Pak, kalau ada orang meninggal, ya kalau ya masih satu desa atau satu kecamatan tuh, kalau bisa kita ikut mengantarkan jenazahnya. Walaupun kita mungkin tidak kenal, tapi masih dekat di lingkungan kita, kalau bisa kita ngikut antar. Itu selain itu hak sesama muslim, itu juga apa? Mengobati penyakit hati kita. Di antara penyakit hati kita itu apa Pak? Apa? Lupa kematian. Pengennya urip terus, atau tidak? Seolah-olah hidup sampai kiamat. Ya. Itu penyakit hati. Sehingga kita apa? Mengumpulkan dunia, kerja terus. Nggak ada waktu untuk Allah, untuk ngaji pun 1 jam pun nggak ada. Padahal seminggu di sini banyak kajian, 1 kali pun kita tidak mau hadir. Ya Allah, kok keras begitu hati kita. Coba antarkan orang mati itu. Ya. Tapi kita ngantarkannya betulan. Ya, bukan hanya ngantar-ngantar formalitas saja. Yang di situ tidak ada mengingat Allah sama sekali. Ya. Bahkan sampai ya saya miris ya merasakan banyak melihat orang-orang itu di kuburan masih tertawa, bahkan bercanda, naudzubillah. Ada saudaranya masuk ke liang lahat, dia bercanda. Yang diomongkan bola lah, yang urusan ini, naudzubillah. Padahal di kuburan seharian enggak, paling lama 1 jam. Disitulah kita merenungi ya Allah, lama atau cepat kita pasti masuk, pasti tempat kita juga di situ, pasti rumah kita yang terakhir di situ, 3 meter. Itu apa yang selama ini kita perjuangkan, ujungnya itu. Ingat kita akhirnya, ya Allah, bekal kita masih belum ada.
Ya, akhirnya kita kembali taubat. Itulah membersihkan hati kita. Toksik, yang membersihkan toksik dalam hati kita. Kemudian ya, watawaqqu al-maut. Ya, selain daripada itu kita mengingat kematian. Itu yang ke-8, mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hadhimil ladat. Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Dengan cara apa? Ya, salah satu caranya tadi mengantarkan orang meninggal. Salah satu cara lain kita ziarah kubur. Ya, apalagi kita punya orang tua ada meninggal, kita ziarah kubur. Ya. Makanya ziarah kubur itu hukumnya sunnah, tidak ada ceritanya ustadz salafi itu melarang ziarah kubur. Enggak, itu bohong, enggak ada. Ya. Kita katakan ziarah kubur hukumnya sunnah. Ya. Yang kita luruskan adalah caranya. Gimana caranya? Ya. Caranya adalah dengan kita datang kepada kuburan, mengucapkan salam, mendoakan. Nah, itu ziarah kubur yang syar'i, mendoakan yang meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa wasi'lu bisal jiman ma'imal barat wa naqi minal khataya wa saat kedawan itu ada. Mahfud, enggak apa-apa pakai buku. Ya, catat pakai buku, doakan. Ya. Oleh karenanya, kalau kita lagi umroh, Pak, tiap hari itu ada sholat jenazah. Kalau lagi umroh, ya makanya itu sering saya katakan, kalau ada jamaah umroh itu jangan lewatkan sholat jenazah sekalipun. Kalau pas lagi di sana, karena 5 waktu itu sholat jenazah terus di sana. Karena belum tentu di Indonesia 5 waktu sholat jenazah, Pak. Ya, kalau di sana ada terus. Karena kan jamaah banyak, orang banyak ya, meninggal juga banyak. Ya. Dan pahalanya besar loh. Ya, barang siapa orang yang mensolati itu dapat pahalanya 1 gunung Uhud. Uhud itu besar, Pak. Ya, itu pahalanya itu. Kan sayang tuh kalau kita lewatkan tuh. Kalau mengantarkan sampai ke kuburannya 2 gunung Uhud. Ya, luar biasa. Nah, itu juga akan melembutkan hati. Ya, jadi yang ke-7, 8 tadi apa? Mengiringi jenazah, kemudian mengingat. Kalau mengingat ini lebih luas lagi. Ya, di rumah pun kita bisa mengingat kematian. Ya Allah, ya. Umur sudah segini, ya. Karena umur Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad berapa, Pak? 60 sampai 70. Apa kata Nabi? A'maru ummati ma baina sitin wa sabin. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Berarti, Pak, ini kan reminder, peringatan bagi kita. Yang sekarang usianya 40, berarti berapa tahun lagi meninggalnya? Ayo. Berapa tahun? 20 tahun lagi. Wah, masih bisa lah, Tat. Santai-santai dulu. 50, sekarang yang sudah 50, berarti kurang berapa? 10 tahun. Yang sudah 60, pirang tinong kasih kita. Ya, kita tidak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Dan ini pengingat, Karena yang lebih dari itu sedikit. Ya, saya dengan antum semua belum tahu. Bisa jadi ya antum duluan baru saya, atau saya yang terakhir antum duluan. Kita nggak ada yang tahu. Ya, mati rahasia apa? Kita hanya bisa beramal menyiapkan itu. Dan nggak usah khawatir dengan kematian, karena semua kita pasti mati. Yang kita khawatirkan adalah ma ba'dal maut, apa bekal kita setelah kematian. Itu yang kita khawatirkan sampai dari sekarang. Siap enggak? Kalau urusan mati nggak usah dikhawatirkan. Kenapa? Pasti. Kok yang pasti dikhawatirkan? Ya nggak usah, pasti. Yang kita khawatirkan adalah bekalnya. Apa sih yang kita bawa? Itu loh. Siap nggak kalau mati sekarang? Kebanyakan nggak siap, tak nggak siap. Ya. Karena kita merasa bekal kita belum ada. Kalau para ulama dulu menunggu kematian, Pak. Menunggu kematian. Karena hari-harinya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Dari kapanpun siap. Ya. Lalu kemudian ya 2 yang terakhir ya sebagai pelengkap di antara obat hati yang ke-9 dan yang ke-10. Yang ke-9 adalah bertaubat kepada Allah.
Iya. Jangan merasa diri kita ini sempurna. Jangan merasa diri ini tanpa dosa. Ya, bertobat, Pak. Bertobat kepada Allah. Ya. Orang yang terbaik bukan orang yang tanpa dosa. Pasti kita semua berbuat dosa. Orang yang terbaik orang yang ketika terjatuh ke dalam dosa, dia segera bertobat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang berbuat dosa, fahisyah, dosa besar, mendolimi diri mereka, dosa kecil. Ya, dia mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia memohon ampun, istighfar atas dosa-dosa mereka lakukan. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Ya, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ya. Bertobat kepada Allah. Nabi saja yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar mohon ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Ya, kita Pak tidak ada jaminan surga. Ya, yang sering itu kita menjaminkan. Ya, kalau jaminan tidak ada. Kita ini yang sering apa? Menjaminkan BPKB, sertifikat. Kalau jaminan nggak ada. Ya, maka lebih layak lagi kita untuk istighfar taubat sama Allah. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu menundukkan pandangan. Nah, ini paling berat. Ini paling berat. Ya, menundukkan pandangan, karena orang yang enggak menjaga pandangannya, ya, maka dia akan merasa tidak puas. Laki-laki yang mengumbar pandangannya, dia akan tidak puas dengan istrinya karena ekspektasi dia yang sering dia lihat adalah artis-artis Bollywood. Ya, ketika di YouTube dia lihat, ya Allah, ketika pulang naudzubillah, ekspektasinya hilang karena dia tidak menundukkan pandangan, kotor hatinya. Padahal apa yang ada di artis itu ada juga di istri kita. Ya. Kenapa kok kita bisa merasa tidak puas dengan istri kita? Tidak menundukkan pandangan. Orang-orang yang menundukkan pandangan diberikan cahaya di dalam hatinya, diberikan kelezatan, kenikmatan dengan yang halal. Kalau orang yang tidak bisa menundukkan pandangannya, berikan rasa, ya, hatinya akan kotor, dimatikan rasanya. Dengan pasangan yang halal akan mencari-cari yang haram, tidak akan puas dengan yang halal. Kenapa? Karena dia belusukan. Ya. Kebanyakan kita ya, sekali-kali kita cuci mata, ya, kok hidup kok agak susah banget, taat terus taat. Kita kan maunya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sedangkan syariat kan memerintahkan kita, bukan ustadz yang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wa kullil mu'minin. Ya, di dalam Al-Quran itu. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangannya. Wa yahfadzu furujahum, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, lebih mensucikan diri mereka. Ya. Beda loh Pak, orang kalau mengumbar pandangannya, tak menjaga, ya, itu biasanya sama yang halal gak nikmat. Karena ekspektasinya sudah jauh. Tapi kalau dia menundukkan pandangannya, ya, tapi kadang ya pakai kacamata hitam, ya, kelihatan gitu ya. Mantan katanya. Kenapa? Barang bagus gitu ya. Musibah. Ya, makanya berusaha. Ayo kita tundukkan pandangan. Ya, kita yang ngaji-ngaji ini, ya, apalagi makanya kalau kemana-mana itu pakai peci. Ya. Karena kalau kita ngumbar kan izin, ya, pakai peci dah, pakai jubah udah, ya. Kalau kita kan lirik-lirik, malu sama jubahnya, ya, nggak malu sama Allah, malu sama jubahnya, ya, minimal pengingat. Makanya kita udah, kalau keluar itu, kalau bisa pakaian kayak gini aja, udah, pakaian kayak pakaian ngaji, ya, untuk menjaga kita itu. Kita kan malu tuh, mau misalnya nongkrong ke coffee cafe yang gelap-gelap itu,
Jubahan rek. Kan minimal itu agak apa? Ya sungkan gitu. Oh ya jubahan. Ya sarungan. Supaya nggak pantas ya di sini ya. Nah itu pengingat kita. Ya. Makanya udah jangan. Makanya saya kemana-mana hampir itu terus pakai peci. Itu. Ya. Selain saya ustadz. Gitu ya. Ya kan gak enak masuk ustadz itu. Ya kok celingu. Waduh. Isi. Sawangan ya gitu loh. Ya kan? Itu hanya pengingat bagi kita. Ya, pengingat. Oleh karena pakaian itu penting. Ya, pakaian itu penting. Nah, itu di antara 10 ya obat hati. Siapa yang bisa menyebutkan semua kajian kita dari awal sampai akhir dapat hadiah. Yuk, kita udah selesai nih, materi selesai. Sekarang tinggal bagi-bagi hadiah. Yes, paling 5 menit lagi lah. Ya. Yuk, angkat tangan. Enggak harus semua. Apa yang didapat dari kajian ini? Udah, itu aja. Silakan. Baca. Iya, siap, enggak apa-apa. Kalau kereng-kereng nanti enggak mau jawab. Silakan, silakan. Wajib. Siap. Cukup. Dapat hadiah. Siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa melanjutkan? Siap, silakan. Subhat, syahwat, itu penyakit hati, itu secara global, ya. Apa contohnya? Mengosongkan perut. Puasa. Salat malam. Doa. Itu cukup. Nanti dapat hadiah sini. Siapa yang bisa melanjutkan sisanya? Nah, monggo. Sakit. Lama-lama atau sebentar? Nah, kasih mentahannya atau barangnya? Nanti inget yang pokoknya mentah nih. Kata Ustadz mentah nih. Siap, terus. Mengantarkan jenazah. Kematian. Kalau barang bagus. Tetap ya. Tetap. Dapat hadiah. Siapa yang masih ingat? Nah, ada 2 lagi nih. Nah, siapa yang masih ingat doa untuk anak? Nah, silakan. Enggak boleh baca. Allahumma ghfir dzambahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Wa tahhir, lihat. Ya Allah, bersihkan hatinya. Wa hassin, bukan ahsin. Bahaya loh. Kalau ahsin perbaiki kemaluannya. Bahaya. Wa hassin. Beda ahsin sama hassin. Itu bahasa Arab tuh. Ya, hati-hati tuh. Wa hassin farja. Jaga kemaluannya. Ya, itu terus baca. Barakallahu fiik. Bagus. Ya. Nah, ini terakhir. Siapa yang paling sepuh? Gak ada yang ngaku. Siap, merasa muda semua. Ayo, siapa yang paling sepuh? 60? Ada yang 60? Ini panitia ini yang kenal nih. 60?
Belum ada? Aduh, masih 50 ke bawah ya? Si nom-nom, Masya Allah. Nggak ada? Bapak, berapa? Oh, yes, paling tua sudah Bapak. Insya Allah dapat hadiah. Jazakumullah khair ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nggak ada tanya jawab ya? Ada? Saya kira cukup ya? Cukup ya? Ya cukup, sudah Lengkap. 2 jam. Kalimat ikhtitam. Kalimat ikhtitam. Apa? Ikhtitam. Ya, cukup berarti ya? Nggak ada tanya, siap. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, semoga ya kita harus mempelajari ya, rutin ya. Kalau ada kajian tentang ilmu hati ini penting sekali. Ya, kalau bisa diikuti gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sempat untuk offline ya, berarti coba cari kajian online tentang urusan hati ini karena penting untuk diingatkan terus. Ya, untuk diingatkan terus karena hati kita ini terbolak-balik. Nabi saja ya, Nabi saja itu terus berdoa untuk apa? Agar hatinya apa? Istiqomah. Ya, dan itu yang harus kita doa terus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya yang maha membolak-balikkan hati. Kenapa hati itu dinamakan hati? Karena bolak-balik. Kadang A, kadang B. A, B, A, B. Ya, ya Allah, istiqomahkanlah di atas ketaatan, di atas agama yang hak. Itu yang terus kita minta sampai kita mati, dan kita harus bersabar ya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas kesalahan kata-kata, tidak ada niat untuk menyindir siapapun, untuk yang lain-lain tidak ada. Murni kita ada nasihat ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jazakumullah khair kepada panitia DKM Masjid Islamic Center. Semoga Allah berikan keberkahan ya kepada kita semuanya dan menjadi sebab amal-amal yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazuna. Baik, kawan sekalian, Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita. Sudah penuh 2 jam ya, mulai habis maghrib, dan insya Allah nanti kita akhiri sebagaimana sholat isya berjamaah. Demikian kajian kita pada